Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa Anhari. Nomor NIM 0303219196, berasal dari kelas PPKH semester 5B. Iya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas dan juga analisis SWOT. Iya. Nah, mari kita simak berikut ini. Yang pertama adalah pengenalan ide bisnis. Ide bisnis merupakan konsep kreatif yang dapat diubah menjadi suatu produk dan juga layanan yang bernilai. Menciptakan sebuah ide bisnis yang unik dan inovatif dapat menjadikan kunci kesuksesan di dunia bisnis yang kompetitif ini. Nah, jadi kita sebagai calon pengusaha harus dapat membuat sebuah ide atau gagasan mengenai bisnis yang akan kita lakukan dan kita jalani ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan semua itu? Maka kita harus mengetahui beberapa aspek berikut ini. Yang pertama adalah cara menemukan peluang usaha. Peluang usaha ini sepertinya kita harus mempunyai wawasan dan juga gambaran untuk menentukan peluang usaha. Seperti halnya ada mempelajari tren pasar, analisis kecocokan, dan menerima umpan balik. Yang pertama ada pelajari tren pasar, melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi atau tren yang sedang berkembang. Kita dapat melihatnya dan kita dapat merancangnya. Lalu yang kedua ada analisis kecocokan, yaitu menyesuaikan passion dan keahlian dengan peluang usaha yang ada sehingga bisnis dapat dinikmati dikelola dengan baik. Jika tren pasar sudah kita temukan, maka yang selanjutnya adalah kecocokan dulu antara tren yang ada dan atau peluang usaha yang kita rencanakan itu cocok nggak sama keahlian kita. Nah, di situ kita harus memperhatikan hal tersebut. Lalu yang selanjutnya ada menerima umpan balik. Jika kita sudah menemukan tren pasar, cocoknya sudah kita cocokkan. Lalu yang terakhir itu kita harus dapat mengevaluasi peluang usaha ini apakah dapat bermanfaat, lalu dapat menguntungkan dan lain sebagainya. Karena tujuan dari usaha itu apa? Yaitu menerima menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan apa yang kita usahakan itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya ada membuat analisis SWOT. Setelah hal tersebut sudah kita selesaikan, langkah yang selanjutnya adalah membuat analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada berbagai macam aspek. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan itu merupakan identifikasi internal yang dapat menjadikan keunggulan kompetitif dalam bisnis. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Mengidentifikasi kelemahan internal yang perlu diperbaiki atau diatasi agar bisnis dapat berkembang. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Mencari peluang dari faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis. Lalu yang keempat ada threats atau ancaman. Analisis terhadap ancaman eksternal yang dapat menghambat kesuksesan bisnis. Nah, ancaman ini harus dapat kita hindari agar bisnis yang kita jalankan itu berjalan dengan rapi dan aman. Lalu setelah analisis SWOT itu sudah kita pahami dan dapat diterapkan, langkah yang selanjutnya adalah konsep bisnis kanvas. Bisnis kanvas ini mengacu pada fokus nilai pelanggan, lalu ada struktur model bisnis,
ada analisis kelebihan dan keuangan. Lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah membuat bisnis kanvas. Membuat bisnis model kanvas dapat diawali dengan definisikan segmen pelanggan, yaitu mengidentifikasikan siapa saja yang akan menjadi pembeli utama produk atau layanan yang kita tawarkan. Lalu yang selanjutnya ada pembuktian nilai pelanggan. Nah, yang ini untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang kita tawarkan itu benar-benar memberikan nilai yang signifikan bagi pelanggan. Setelah itu ada rencana saluran distribusi, yaitu menciptakan jalur yang efisien untuk menyampaikan produk-produk atau layanan kepada pelanggan dengan cepat dan efektif. Nah, setelah itu semua kita jalani dan kita berjalan dengan lancar, maka dapat dipastikan bahwa bisnis kita ini dapat menguntungkan dan dapat bermanfaat sampai 7 turunan nantinya. Yang selanjutnya ada contoh-contoh bisnis kanvas yang sukses. Ada Uber, lalu ada Netflix, ada Salesforce, lalu dan lain sebagainya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tips untuk memperkuat bisnis kanvas. Yang kita harus ketahui tentu adalah literasi dan juga evaluasi. Melakukan iterasi secara berkala untuk memperbaiki dan menyesuaikan model bisnis sejalan dengan perkembangan pasar dan teknologi. Dengan mengevaluasi hal-hal yang kita lakukan, apa saja sih yang kurang dari bisnis yang aku jalani ini, maka kita dapat memperbaiki secara bertahap. Lalu yang selanjutnya adalah investasi pada sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola bisnis seperti melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Lalu teknologi, kita harus melek terhadap perkembangan teknologi di zaman ini. Lalu ada pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, menurut saya ini dalam hal berbisnis itu yang paling penting itu adalah hal pemasaran. Jika kita sudah bisa memanajemen sumber daya manusia, lalu bisa memanajemen teknologi, kalau kita belum bisa menguasai pemasaran, ya apa gunanya cuma produksi saja tapi gak dijual, ya rugi dong. Lalu yang selanjutnya ada kolaborasi strategis, yaitu membangun kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi bisnis dan juga memperluas jangkauan pasar. Dengan menjalankan kerjasama berbentuk kemitraan atau dan lain-lain, itu kita dapat memperkuat usaha kita dan juga memperluas jaringan pasar yang kita hadapi. Assalamualaikum. Lalu yang selanjutnya itu adalah kesimpulan dari hal-hal ini, yaitu kita harus dapat memanfaatkan keadaan yang sesuai dengan zaman yang terus berubah ini. Seperti halnya teknologi semakin hari semakin berkembang dengan cepat. Kita juga harus dapat memanfaatkan hal tersebut dengan cara terjun ke bisnis yang kita jalani dan tidak lupa memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, dengan itu kita dapat membuat contoh bisnis model kanvas ini dengan manajemen dengan baik sumber daya manusia dan juga teknologi, lalu pemasaran. Nah, inti dari
hal-hal yang saya sampaikan itu ada 3, yaitu manajemen sumber daya manusia, lalu memanfaatkan teknologi, dan juga perluasan pasar. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat menjadi manfaat bagi para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.